umat akhir zaman, kita harus mengimani bahwa tidak ada lagi Nabi dan Rasul setelah Nabi Muhammad SAW. Ketabahan yang sangat luar biasa. Hal tersebut seringkali kita sebut sebagai ulul azmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini akan menyampaikan informasi tentang Nabi dan Rasul yang mendapatkan gelar ulul azmi. Sebelum kita mulai, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat dan rahmatnya alhamdulillah masih diberikan sebuah nikmat yang dinamakan nikmat kesehatan. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarga, para sahabat, atba'ut tabi'in, sampai kepada kita umat yang diamani. Insya Allah mudah-mudahan khusus bagi saya dan mungkin teman-teman semuanya diberikan sebuah syafaat nanti di yaumil akhir, dengan kita terus beriman kepada Allah, menyampaikan sebuah salam dan salawat kepada Rasulullah SAW. Baik teman-teman semuanya, video ini menyampaikan tentang ulul azmi. Jadi seperti kita ketahui, rukun iman yang ke berapa ya? Arkanul imani sidatun antumina billahi wa malaikati wa kutubi wa rusulihi. Jadi rukun iman yang keempat itu adalah mempercayai nama Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kita ketahui bahwa Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui ada 25, dimana untuk menghafalnya banyak caranya. Ya mungkin teman-teman semuanya atau para sahabat-sahabat di sini yang mungkin sudah banyak menghafalnya. Banyak yang metodenya metode lagu, atau mungkin di tempat ngajinya, tempat menuntut ilmunya, banyak cara yang menyampaikan kita untuk mengetahuinya. Ya, kita mengimaninya karena harus mengimani, karena apa? Sebagai umat akhir zaman, kita harus mengimani bahwa tidak ada lagi Nabi dan Rasul setelah Nabi Muhammad SAW. Beberapa tahun ke belakang mungkin banyak berita-berita yang ada di media sosial, ada media cetak, ada media elektronik yang mengaku-ngaku menjadi nabi. Bahkan yang lebih parahnya mengaku-ngaku menjadi Tuhan, atau misalnya menjadi pemimpin untuk seluruh manusia dan lain sebagainya. Secara keagamaan, ya kita meyakini sebagai seorang muslim, dan mudah-mudahan video ini memberikan sebuah pengingat buat saya pribadi, karena kita nggak tahu. Saya tetap berdoa bahwa dalam perjalanan ini Allah masih memberikan sebuah nikmat menjadi seorang muslim yang taat, insya Allah. Saya punya keturunan, saya punya pasangan, dan kita pun berdoa bahwa pasangan dan keturunan kita ataupun saudara-saudara kita juga tetap memegang teguh tentang agama yang kita anut. Salah satunya adalah mempercayai Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kita ketahui dan mungkin sudah pernah mendengar ataupun sudah pernah mengucapkan, sudah pernah menghafal bahwa Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui ada 25. Di video-video sebelumnya kalau tidak salah saya sudah pernah menyampaikan 25 Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui. Kita ulangi sebelum nanti kita bahas tentang ulul azminya. Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui bisa kita menggunakan metode bernyanyi ataupun hafalan-hafalannya. Bismillahirrahmanirrahim. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Hul, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan penutupnya adalah Nabi Muhammad SAW. Di pinggir saya ada istri, jadi sebagai pengingat saja. Jadi 25 Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui, wajib sebagai keyakinan kita. Sekali lagi, di zaman modern ini banyak mungkin orang-orang yang entah ilmunya ketinggian atau mungkin orangnya juga nggak ada ilmu. Karena apa? Mengikrarkan diri menjadi nabi, mengikrarkan diri menjadi utusan Allah atau Rasul, padahal sudah disampaikan bahwa Nabi besar Nabi Muhammad SAW adalah penutup para nabi. Tidak ada lagi Nabi dan Rasul setelah Nabi Muhammad SAW. Kita yakini itu menjadi sebagai sebuah tembok, sebuah pintu, bahwa
keyakinan kita sebagai seorang muslim ya. Namun di video ini kita akan membahas tentang ulul azmi. Dikutip dari, saya ngutipnya dari gramedia.com. Ya kalau misalnya punya punya referensi lain boleh nanti di-sharekan saja. Mengenal sifat ulul azmi, pengertian ulul azmi, ciri-ciri dan 5 rasul penerimanya. Seperti yang kita ketahui bahwa nabi dan rasul merupakan orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipercaya untuk menerima wahyu serta risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wahyu tersebut bisa disampaikan kepada umat manusia yang ada di bumi. Sebagai umat muslim tentu kita perlu memahami hal tersebut. Seperti kita ketahui ya, sebagai umat nabi yang bisa dikatakan akhir zaman ini, ya kita meyakini bahwa salah satu penerima gelar ulul azmi adalah Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti kita ketahui bahwa jumlah nabi dan rasul yang wajib kita ketahui adalah 25 orang. 25 nabi dan rasul itu mempunyai kisah hidup masing-masing dan saat menyebarkan agama Islam dan juga dalam menegakkan tauhid. Ya bisa dilihat dari berbagai, mungkin nanti di beberapa video saya mencoba untuk mencari risalah-risalah buku-buku yang mungkin akan saya bacakan dan kita rekamkan di video. Mudah-mudahan bisa memberikan sebuah aspek hidayah dan kebaikan khusus buat saya pribadi. Lalu dari 25 nabi dan rasul yang telah diutus Allah Subhanahu wa taala, ada 5 nabi yang rasul yang diberi keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Keistimewaan itu antara lain adalah ketabahan yang sangat luar biasa. Hal tersebut seringkali kita sebut sebagai ulul azmi. Namun apakah yang dimaksud dengan ulul azmi? Mungkin sebagian besar dari kita masih sering bingung dan bertanya-tanya, mengapa beberapa nabi dan rasul punya gelar ulul azmi? Nah, jika kalian masih bingung, mari kita bahas tentang ulul azmi. Berikut adalah akan mengulas lebih dalam mengenai ulul azmi. Pengertian ulul azmi. Ulul azmi merupakan sebuah gelar spesial yang diberikan kepada beberapa nabi dan rasul yang memiliki ketabahan dan tingkat kesabaran yang begitu luar biasa, khususnya ketika mereka sedang menjalankan ajaran dan menyebarkan dakwah agama Islam kepada umatnya. Ulul azmi merupakan istilah yang terdiri dari 2 kata, yaitu ulul dan azmi. Ulul sendiri mempunyai arti yaitu memiliki, sedangkan azmi adalah keteguhan hati. Jadi ulul azmi adalah memiliki keteguhan hati untuk kesabaran dan ketabahan serta tekad yang kuat dalam menjalankan semua tugas dalam menyebarkan agama Islam. Meskipun akan ada banyak rintangan dan halangan yang akan menghalanginya. Ciri-ciri nabi dan rasul yang memiliki gelar ulul azmi. Para nabi dan rasul tersebut dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka memiliki sifat yang sabar dan keteguhan hati yang tangguh dalam menyebarkan agama Islam di belahan bumi ini. Ketika para nabi dan rasul harus menghadapi berbagai tantangan dan rintangan yang berasal dari kaum yang menjadi tujuan dakwah, para nabi tersebut akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan hidayah serta kekuatan untuk menghadapinya. Berikut adalah beberapa ciri ulul azmi. 1. Memiliki seruan dakwah dan ajaran yang universal untuk semua umat manusia, bahkan juga jin dan makhluk Allah Subhanahu wa taala lainnya. 2. Mengajarkan dan menyampaikan ajaran agama Islam beserta dengan syariatnya. 3. Menerima sebuah perjanjian dan juga wasiat dari Allah Subhanahu wa taala. 4. Mengajarkan ajaran kitab samawi. 5. Mempunyai kesabaran, ketabahan serta tekad yang kuat. 6. Selalu berdoa dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kaumnya diberikan hidayah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. 7. Selalu memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kaumnya tidak menerima azab. Ya insyaallah mudah-mudahan karena kita menjadi umat dari Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan doa daripada Rasul dari Muhammad SAW adalah memohon kepada Allah supaya kaumnya diberikan hidayah dan rahmat dan dijauhkan atau tidak menerima azab. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terus nabi-nabi siapa saja sih yang mendapatkan 5 nabi dan rasul yang memiliki gelar ulul azmi? Yang pertama adalah Nabi Nuh alaihi salam. Yang kedua adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang ketiga Nabi Musa alaihi salam. Yang keempat adalah Nabi Isa alaihi salam. Dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi gelar ulul azmi ini disampaikan atau diberikan kepada 5 nabi yang Allah pilih, yaitu Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam,
Nabi Musa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya diberikan sebuah keteguhan hati juga dalam mengimani dan mempertahankan apa yang telah Rasulullah SAW sampaikan. Ya, mudah-mudahan dengan kita mengimani Nabi dan Rasulullah Allah diberikan sebuah kebahagiaan untuk mempertahankan dan menjadikan sebuah kepercayaan kita bahwa sekali lagi yakini bahwa tidak ada Rasul dan Nabi setelah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, mudah-mudahan sedikit bermanfaat, benarnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, salahnya dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.